Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini kita ado di kota Curup. Ini adalah wisata pemandian Suban air panas yang masuk wilayah perkampungan ini disebut lingkungan Suban. Bahkan ada tebing Suban dan lain sebagainya. Menurut informasi kami dapati, kali ini kali keberapa kalinya, kesekian kali DK Chandra Asena ngeliput lokasi ini. Kebanyakan kita tuh cuma terfokus kepada wisatanya pemirsa, padahal ada menyimpan sejarah. Dan menurut dikisahkan bahwasanya di wilayah Suban ini adalah kerajaan atau peradaban yang besar di dahulu kalanya. Untuk itu kami bakal menuju ke narasumber, kita bakal kupas dan bertanya-tanya apa sih sebenarnya. Katanya di sini ada kerajaan yang menjadi cikal bakal, bahkan lebih tua daripada lokasi yang lainnya yang ada di kota Bengkulu atau provinsi Bengkulu. Baik pemirsa, ini adalah gerbang Suban ya Kak? Ya. Sekaligus gerbang wisata pemandian air panas. Oke. Kalau Suban itu Kak, itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan lingkungan atau menggambarkan kelurahan? Kalau Suban itu situasi di wisata. Terpusat kepada fokus pada wisata ini gitu. Ya, Suban. Tapi di situ Kak kita baca ada tebing Suban yo. Ada wisata tebing Suban. Momennya ambil nama. Nama populernya apa ya? Nama populer ada Suban, tebing Suban, nanti supaya ibaratnya seperti pamornya mudah diingat ya. Tebing Suban itu sejujurnya itu tempat resto dan kafe. Supaya ratingnya bagus diambil nama tebing Suban. Artinya begitu populernya nama Suban pamornya ini. Suban. Dan menurut selentingan dari DM yang kamu chat ke aku, sejarahnya katanya pemirsa di lokasi Suban ini adalah cikal bakal peradaban yang besar dahulu kala ya Kak ya? Benar. Oke. Di sini tempat peradaban di masa dulu, yang namanya Suban. Terbukti di sini tempat orang berdoa di masa-masa itu. Itu tempat berdoa. Baik, kita langsung menuju ke lokasi itu ya, biar lebih bisa memvisualkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini salah satu saya kenalkan. Oh iya Pak. Ini salah satu kuncen. Oh iya. Maaf, nama masih nama Bapak? Sapril. Kalau Bapak ya Pak, orang tua Bapak kan? Almarhum. Oh, sudah almarhum. Sudah sebagai kuncen Trisakti ini dan Putri Selangka dari dahulu. Sekarang ini ada kader-kadernya untuk melanjutkan kuncen-kuncen. Betul, termasuk mungkin kakak ya. Iya. Artinya ini tuh Yongki Yasobillah. Yongki sukses barokah ya. Makanya dia nanti kita langsung cut ke situ, kita lihat Trisaktinya. Baik. Top itu yang Trisakti itu. Nanti kamu coba. Di atas ini Pak ya? Ini lah. Ini dari zaman Jepang dulu ini. Nah, ini. Oh iya. Itu salah satu bukti sejarah di masa zaman Belanda ya. Zaman Belanda, iya. Perang Sriwijaya dulu ini ya. Baik pemirsa, kami kali ini berada di depan seperti prasasti lah, pokoknya dituliskan Trisakti Suban air panas. Di sana ada foto atau gambar lukisan seorang bapak pakai jubah. Malim Bagus namanya itu. Pak Malim Bagus. Beliau itu adalah raja-raja di sini. Oh, Raja Suban Pak ya? Iya, bukan Raja Suban. Raja-raja yang ada peninggalan yang Trisakti ini adalah salah satunya Malim Bagus itu. Oke. Kalau ini disebut Trisakti ada sejarah apa Pak? Ada 3 kesaktian, ada batunya nanti, bentuk batunya di dalam itu. Makanya dinamakanlah namanya Trisakti. Nanti kita masuk ke dalam itu kan ada batu simbolnya. Berarti selama ini pengunjung hanya berwisata Pak ya, hampir tidak tahu, termasuk saya loh Pak. Iya. Kalau di sini ada peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Yuk kita ke atas yuk. Iya. Baik pemirsa, di atas sana ada 3 patung macan atau harimau Pak ya? Macan harimau. Namanya Sebiteret. Apa Pak? Sebiteret. Katanya ini perwujudan apa namanya? Bisa jadi manusia, bisa berbentuk harimau. Oh iya, malirupa ya Pak. Kadang-kadang dia berbentuk manusia di saat mungkin kesaktiannya bisa menyerupai harimau. Jadi ceritanya Sebiteret itu siluman. Oh iya. Dari bangsa jin. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sebiteret ya kehidupan, bagian dari kehidupan cerita sejarah kami bangsa Rejang. Oh iya. Yang dituakan ya namanya Sebiteret. Tapi lagi Sebitikis. Tapi Pak ini replika Pak ya? Replika yang menggambarkan gitu loh. Ya, Sosok-sosoknya. Baik. Berarti Pak, apakah dulu pada masa itu memang sering mewujudkan diri ya? Sering. Oh iya. Apabila kita dalam kesulitan, ada apa kita itu
hilang, tidak tahu jejak, dia nanti bisa dia Giring. giring. menggiring untuk menyelamatkan. Iya, menyelamatkan seperti- kita. Kita garis bawahi pemirsa. Kira-kira sosok 3 tadi, maaf apa tadi? Sibiteret. Sibiteret. Ya. Nenek Trisakti. Sibiteret Trisakti Iya. ini adalah penguasa alam Gaib. gaib di Ya. areal Suban ataupun juga Rejang Lebong lah, Bukit Pak, ya? Kaba, ya, Bukit Kaba lah. Rejang Lebong lah kayak gitu. Ya, Rejang Mereka Lebong. adalah leluhur dari masyarakat sini ya, Pak. Iya. Yang kemungkinan Sejarahnya. iya, kalau misalkan ada kejadian di tersesat dalam hutan Fenomena. begitu, Ya, Akan memberikan beliau-beliau simbol. ini di jalan-jalan. Memberikan simbol. bakal memberikan petunjuk jalan. Ya, simbol-simbol. Subhanallah. Baik di jalan-jalan orang-orang yang mau berbuat buruk sama kita kan itu. Dulu waktu tahun sebelum tsunami Aceh. Iya. Ini tsunami Aceh. Jadi air itu yang kolam yang itu susut, Oh, memberi petunjuk. iya iya Susut iya. itu yang itu, susut keluarkan buih putih aja. Setelah Ternyata kejadian gempa di Aceh, bau itu susut kembali. baru nambah lagi volume airnya. Iya. Dia nutup. Memberi petunjuk. Pori-porinya nutup. Seperti ada petunjuk ya gitu. Iya. Jadi dari situ nanti kita bisa membaca kalau nanti ada tiba-tiba Iya. airnya susut, Tidak mungkin ada bakal ada sesuatu kejadian luar biasa Iya, kayak gitu, Pak. musibah yang akan Iya datang. iya iya. Baik, kita coba masuk ke dalam. Pemirsa, sekali lagi untuk yang berkunjung ke sini ini dilindungi loh, tanpa Ya. ada yang memandu, maka istilahnya Tidak boleh masuk. tidak boleh masuk loh. Iya. Tidak sopan lah kalau kita langsung masuk. Kita lepas sendal dan alas kaki dulu. Assalamualaikum. Ini tadi nih. Oh iya iya iya, Pak. Ini sebebitan, sebekiki, sebeteret. Nah, kalau sebeteret tadi Oh iya iya iya, Pak. gitu. Ini penjelasannya tertulis Di termasuk sini. dalam prasejarah. Oh. Baik. Pemirsa, di sini kita lihat seperti tanah gundukan atau Iya, batu yang iya. kalau saya sebentar melihat ini seperti tanah, tapi Iya. tidak tahu apakah ini atau batu-batu, Pak ya? Batu. Biasanya Pak di sini kita boleh duduk ya mungkin. Boleh. Nah, boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Batu ini Pak biasanya kalau dulu buat apa, Pak? ini tempat orang mau yang bayar niat, bayar apa misalnya kita ada cita-cita, nazar, niat kita jadi apa, atau usaha apa, atau termasuk karir dan lain-lainnya, makanya dia berdoanya di sini. Bermunajat pada Allah di lokasi. Iya, dia Menghadapnya di sini. dia bukan berbentuk syirik karena di sini ini ada kiai-kiainya. Nah, makanya dikasih seperti tadi itu adanya 3 batu ini simbol Trisakti tadi. Maka adanya ini tempat misalnya kita dalam kesulitan, usaha, apa, karir dan lainnya, apabila tercapai nanti kita bisa bayarkan di sini. Jadi di sini ada batu yang berbentuk gunung. Setelah itu batu yang berbentuk tempat sesaji. Setelah itu ada batu yang berbentuk seperti Antan, alu. simbol di zaman dulu, di zaman prasejarah dulu, Hindu Buddha yang tempat persembahan untuk disembah. Ya bahasa kalau dulu itu apa? Pura apa gitu, kayak gitu. Nah, jadi intinya 3 ini simbol dari 3 tadi, Trisakti tadi. Disinilah tempat persembahan di masa-masa dulu. Sebelum masuk Islam gitu. Sebelum Islam masuk di tanah Indonesia. Nah, setelah itu Islam masuk, kemungkinannya prasejarah itu kan mulai. Tapi kami sebagai keluarga besar Suban mengakui bahwa prasejarah itu ada, tentang sejarah itu ada, persembahan itu ada. Tadi Kakak Sapir menjelaskan tentang bila mana kilat tergabul doa, kita mengajukan persembahan. Salah satunya ya motong kambing kan, bayar niatnya lepas burung, atau potong ayam, atau berdoa di sini. Itu bagian simbol dari prasejarah. Baik ya. Kalau misalkan biasanya orang yang bayar nazar itu pastinya sebelum dia menuju ke sini mohon bimbingan dari Juru kunci ya, Kak? dari keluarga. Cita-citanya apa? Nah, nanti kita baca niatnya dan berdoa. Acara, dia minta apa? Nah, baik pun yang sudah tercapai, dia bayar nasarnya, kita bacakan doa dan kita bakar. Berarti niat-niatnya udah tercapai. Baik.
Tanpa menyebutkan nama orangnya, Pak, apakah pernah ada orang-orang penting ke sini, Pak? Sering, Pak ya. Dari mana, Pak? Dari Bengkulu sendiri. Bengkulu, pejabat-pejabat tinggi seluruh Indonesia Berkunjung sini. Nama Suban ini tercantum di Kalimantan. Ada di situ namanya Datuk Suban. Di situ gurunya para wali. Nah, perlu itu sejarah dalam agama Islam. Iya. Jadi orang dari Kalimantan tersebut mencari Ada di sini. di mana sih perkampungan Suban itu sendiri. Iya. Makanya menemukan lokasi titik ini, Pak ya. Iya. Ini saya sampai merinding loh pemirsa. Iya. Artinya Nah, sejarahnya. orang dari jauh Orang menemukan. Tanah Rejang ini merantau ke sana. Oh iya, dahulu kalanya ya. Karena Sehingga sakti tadi merantau ke sana. Batu inilah yang pertama peradaban di tanah Sumatera. Batu inilah cikal bakal Bukit Barisan. Itu sampai ke saya dari kakek saya, dari nenek saya. Bukit Barisan itu induknya di sini. Setelah ini baru batu-batu yang lain di tanah Sumatera ini jadi. Ustaz, subhanallah. Dan ini benar-benar kalau kita lihat sebentar dari tadi saya pengen bilang kayak kalau ini bentukannya mirip gunung gitu. Ya. Jadi lebih ke mewakili pegunungan kayak gitu loh. Baik, karena tadi ini saya coba bermunajat pemirsa, berdoa semoga kiranya dalam hati beda. Semoga kiranya nanti sukses ke depan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Sejahtera selalu kita semuanya. Terkhusus di acara Asana Al-Fatihah untuk si Bihan, kemudian si Kikis dan si Teret Altos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Orang Islam boleh berdoa di sini. Iya, boleh. Boleh. Jangan satukan antara syirik dan pemahaman-pemahaman yang lain. Betul. Ini tempat berdoa. Tempat berdoa, Tempat bukan berdoa. tempat menyembah, salah ya. Bukan tempat menyembah. Seperti yang kita contohkan tadi pemirsa, kita kirim Al-Fatihah. Ya. Kebetulan titik ini yang dipercaya menjadi pusat dari Dulu peradaban energinya dulu. juga, ya kayak gitu. Tempat berdoa. Insya Allah Jangan salah-salah. jangan sampai ada persepsi yang menyimpang Ya, seperti itu. jangan sampai. Kita orang Islam sudah bersahadat dari kakek nenek kita sampai di kita sudah bersahadat, jangan sampai salah. Di sini tempat berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakilinya para kodam-kodam di sini. Menyaksikan. Itu maksudnya itu. Baik. Kalau ada diceritakan tadi, Kak, ada tempat bertapa beliau itu di sini ya, Pak? Ada. Apa Tempat bertapa di dalam, karena di gua. Agak sedikit masih bisa Jauh. dijangkau Kak, ya? Bisa dijangkau Kak? Bisa dijangkau dari sana. Kita coba menuju ke sana pemirsa. Dari yang siapa Kak yang melakukan pertapaan di sana Kak? Bertapa itu kan bebas, sifatnya itu Umum ya Pak? umum. Tapi kala itu bisa diceritakan mungkin dari Kepuyangan pernah bertapa di situ Kak atau seperti apa Kak? Sampai hari ini kan ini sejarah belum terungkap. Jadi tempat itu tempat bertapa siapa saja di masa-masa itu kan. Jadi tempat ini tempat berdoa kita dulu. Setelah itu ada peradaban-peradaban di masa itu ya, pendekar-pendekar segala macam lah di posisi zaman dahulu kala menguji kesaktiannya di sini, memohon kesaktiannya di sini di Suban ini. Di situ tempat ya kalau tempat belajar ibaratnya itu menggali ilmunya lagi untuk bertapa, mengolah batinnya di sana. Baik. Kita menuju ke sana mungkin ya kalau misalnya. Ayo. Pemirsa, masih di lokasi wisata objek wisata Suban Air Panas. Kalau tadi kita di lokasi tersebut, kali ini kita menuju ke Putri Selangkah Pak ya. Batu Nangis. Batu Menangis Putri Selangkah. Tidak begitu jauh, masih di puncak-puncak kayak gini. Suban Air Panas ini lah. Karena banyak sekali loh para pengunjung yang tidak belum tahu, tahu. yang tidak tahu kalau di sini ternyata Banyak erat kaitannya dengan sejarah sejarah, ya, yang luar biasa pemirsa. Sekaligus Anda kalau berkunjung ke sini berwisata sejarah juga. Ya. Ini Pak ya? Bukan. Oh situ ya. Oh ini yo. Ya. Dekat sini Pak. Nah ini dia pemirsa bangunan lokasi Putri Selangkah. Nah, ini dulu sejarahnya Putri Selangkah ini adalah salah satu yang ada di Trisakti tadi. Putri ini dulu dia nggak jadi nikah, makanya jadi gadis. Makanya itu dia menangis terus. Ini dulu basah. Ini setiap 1 Muharram kita buat air ini segini basah. Dulu. Putri ini nangis terus. Kalau setiap 1 Muharram dia basah.
Kalau dulu, zaman dulu dia itu ininya penuh air, tergenang air. Begitu kita buat begini keluar, begitu kita buat begini keluar. Makanya dikasihlah karena batu menangis. Batu menangis. Kalau sejenis gaibnya itulah namanya Putri Selangka. Putri itu pakai semua alat-alat yang itu kerajaan itu. Putri lah. Iya. Kalau boleh tahu Pak, warnanya cenderung ke warna apa Pak? Mas itu. Mas ke kuning-kuningan. Iya, Putri. Dia. Iya, pakai mahkota semua. Palembang. Sriwijaya lah. Makanya nanti Putri itu turun dia mandi. Dia ada, kalau kita sendiri jarang kita ngelihat. Ada saatnya kita ngelihat dia mandi ke bawah. Berarti bagi yang beruntung lah. Iya. Bagi yang beruntung bisa bertemu. Kemungkinan nanti bisa dari ngelihat Putri dan Putri yang begitu cantik ini ya. Iya, makanya nanti Putri ini kalau kita lagi nguras, makanya airnya kotor, dia dulu mandi di situ. Kolam renang itu. Kolam renang itu dia mandi supaya bersih. Kadang-kadang itu yang tadi itu yang mandi dia. Yang dekat Trisakti tadi dia mandi di situ. Makanya diberikan nama Putri Selangka itu. Baik. Saya yang tertarik kayak gitu loh Pak. Ketika tadi disebutkan ketika kondisi airnya tuh sedikit keruh atau berarti kemungkinan dipercaya Pak ya? Iya. Sang sosok Putri ini mandi. Iya, dia lewati. Iya. Kami kemarin waktu liputan sebelum ini itu kebetulan airnya agak sedikit keruh. Iya. Tapi tidak begitu-gitu. Semoga itu adalah tanda-tandanya. Iya. Gitu. Mantap. Putrinya ada turun. Dia tuh kadang malam menjelang nguras itu dia mandi. Bentuknya ini masih asli semua, masih utuh yang menunggu ini putri-putrinya. Dia itu sering turun kalau Putri ini. Yang berubahnya ini karena air ini nanti kalau dulu zaman dulu sebelum di atap ini airnya basah terus. Sekarang setiap satu Muharram dia basah. Itu Putri udah nggak lagi. Baik Bapak, kalau kita lihat pemirsa di sini seperti batu berbentuk lebih kurang segi 4 atau persegi kayak gitu. Kemudian di sininya ada sedikit dulunya genangan air. Sedikit lekukan yang kita lihat seperti miniatur kayak kolam lah kayak gitu. Apa namanya telaga lah kayak gitu. Dulu ini ada genangan air. Ini menurut Bapak, seingat Bapak, memang ini batu ini sudah ada ya Pak? Dari zaman Belanda dulu, zaman perang dulu, zaman dulu, batu ini. Tidak dirubah sama sekali. Iya, tapi dia belum punya atap. Dulu. Ini belum dibangun kan? Belum dibangun. Dia basah terus. Kalau dulu banyak lumutnya di sini. Iya. Sekeliling ini hanya lumutnya. Kalau sekarang kan udah ada atapnya. Kalau dulu tuh dia menangis terus. Dia menangis terus, maka dijadikan namanya batu menangis. Nama aslinya itu namanya Putri Selangka. Maka itu. Nah, kalau di lokasi Trisakti tadi pemirsa ada ritual kita misalkan bayar nazar dan lain sebagainya. Kalau di sini gimana Pak? Bisa juga. Di sini ada nazarnya dari situ, dia bayarnya di sini tidak masalah. Karena connect dari Trisakti itu ke Putri Selangka ini. Karena dia kawasan ini dia sama-sama menunggunya. Itu. Apakah ada perbedaan Pak? Misalkan nazar tertentu, misalkan apakah ada perbedaan antara di lokasi Trisakti tadi dengan di lokasi Putri Selangka ini, misalnya karena beliau adalah putri cantik, apakah ini untuk asmara kayak gitu atau bisa nanti seperti kamu jadi YouTuber tadi kan dia kan nyatu udah di situ. Putri ini nanti bisa membantu kamu sewaktu-waktu kamu kesulitan menjadi YouTuber kodamnya nanti dia nyaut kepada Deka nanti itu. Iya. Spesifik kalau munajat itu tidak ada. Munajat kan itu spesifik munajat tidak. Ya, itu. Tapi kalau untuk bayar nazar atau di sana atau di sini. Iya nggak apa-apa. Berarti ada kalau kemungkinan kita lihat ada bekas lilin ini sini juga ada orang ini ada yang nginap. Yang bermunajat di sini. Munajat. Iya. Sementara ini lingkungan ini adalah lingkungan wisata yang kemungkinan tertutup kayak gitu kan. Dari mana akses kalau malam Pak mau ke sini? Masuk dari depan. Tapi izin dulu diketahui oleh kami kuncen. Iya, kuncen sini, yang nunggu sini, bagian keamanan sini. Ya. Tahu lah kalau ada yang orang lagi belajar kayak gitu. Jadi koordinasinya komunikasi awalnya sama pihak pengelola subak, terutama di pos dulu, dulu pos jaga, pos yang bayar itu, distribusi di situ. Itu. Jadi dari pos bisa lanjutkan. Nanti kalau kamu udah kesini,
follower kamu bisa ratusan juta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Batu menangis. Nah, kita singkat. Ini sumbernya dari Surya sebagai ketua kami di sini juru kunci. Dan inilah ceritanya ditulis dari Universitas Hazairi Bengkulu. Di sini maksud saya. Nah, jadi kalau bertapa itu ya gitu, masaknya di situ, ditumbuk dulu. Boleh dicontohkan sedikit Kak? Kalau bahasa Curup hampir sama dengan bahasa Palembang, tapi ada bahasa Lamo juga. Ya, bahasa Rejang. Bahasa Rejang itu Bisa Kak? suku katanya tidak bisa diraba. Ya, misalnya. Lak mukmei itu jauh sekali dari bahasa Lak Indonesia. mukmei itu apa? Mau makan. Oh, mau makan. Iya, seperti ada lagu lak mukmei cuade lapan itu ya isi. Oh. Bahasa itu. Nah, ini dia pemirsa. Kami sudah sampai di lokasi gua. Gua apa Kak? Maaf. Ya gua lesung lah. Gua Lesung lah ya. Iya, Gua Lesung. Berada di areal wisata kolam renang Lesung ini, Suban Lesung. Pernah dimasuk nggak? Yuk, masuk yuk. Lihat dulu ke dalam. Tapi kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk Jauh ya? Lihat dulu di dalam seperti apa. Pemirsa, kami sudah tiba di depan mulut gua Lesung kayak gitu. Di dalam ini seperti memang gua. Dia ada dua celah atau pintu gua, di kiri dan di kanannya. Zaman-zaman pendekar dulu, setelah mereka menuntut ilmu dari gurunya, mulai dari silatnya, terus ilmu batinnya, terus dia bertapa di sini. Untuk memperdalam. Pelantikannya bahasa. Oh iya, pelantikan ya. Bahasa itunya Pengesahan. pelantikannya di sini. Pengesahan. Pelantikannya di sini setelah bertapa. Pasti khodamnya akan datang dulu. Baik. Yang melantik itu. Tapi Kak, seandainya saya secara pribadi mohon untuk melihat di dalam sana. Silakan. Walaupun tidak terlalu dalam, boleh ya? Boleh. Mohon izin. Tapi kita tetap bersalawat, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Assalamualaikum. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Nah, iya. Bentar. Kita kasih penerangan sedikit. Nah, ini dia pemirsa, di dalam sini guanya langsung menyambung ke sana, dan menurut Kakak ini adalah tempat pelantikan lah kira-kira seperti itu. Pelantikan dari pertapaan Berguru. yang sudah selesai tadi. Assalamualaikum. Aku coba masuk ya? Mohon izin ya. Iya, masuk. Oh iya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di situ dalam situ. Iya. Nih. Assalamualaikum. Nah, sini pemirsa, sini kok. Nah, sini. Begini pemirsa, lokasinya kira-kira. Ini dinding atasnya. Ya. Batu. Dan ini lokasinya kayak gitu. Dia langsung nembus keluar. Kita tidak melihat ada celah atau lubang lagi ke dalam. Tapi kemungkinan untuk pelantikan kemarin waktu itu, tempo dulu itu di zaman leluhur kita Gerbangnya, di sini gerbang nyatanya. Goibnya buka. Oh iya. Ke dalam. Ada gerbang goib yang tidak kasat mata pemirsa. Iya. Bisa di alam nyata. Iya. Langsung ke dalam. Kalau secara kasat mata kita lihat, ini tertutup bebatuan keras ini, tapi untuk dimensi astral yang tidak bisa kita lihat, ini adalah gerbangnya. Ya kita tidak tahu. Kalau tapi kayak mohon izin ngomong sebentar. Kalau kita lihat sepertinya seandainya ini adalah ada gerbang gaib, sepertinya ini seolah-olah dia tertutup seperti batu ini pemirsa, bentukannya ngelingkar seperti ada garis kayak gitu ke sini. Walau alam bisawab, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Nembus ke sini. Ya, langsung. Sebentar ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nembus ke sini, dan di lokasi ini sejuk, segar, dingin sekali. Luar biasa. Pengunjung belum pernah kan datang ke sini. Alhamdulillah kalau mereka diberi kesempatan oleh juru kunci dan pengelola sini
untuk memperkenalkan kepada pemirsa sekalian guna kita mencintai adat budaya sejarah yang berkembang di bumi Raplesia Provinsi Bengkulu, khususnya Curup, Rejang Lebong. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan dari bumi Raplesia Provinsi Bengkulu, tepatnya di objek wisata Subana Air Panas. Ini kelurahan apa, Kak? Talang Ulu. Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Ya, Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Semoga tayangan ini bisa membuat kita semakin cinta dan menambah wawasan kita juga tentang kearifan lokal, sejarah, budaya yang benar-benar menjadi ciri khas dari suatu provinsi, kebangsaan kita yang secara notabene Provinsi Bengkulu juga erat kaitannya dengan bumi Sriwijaya, Palembang, Lampung, Jambi, dan Sumatera bagian selatan seperti itu. Deka Chandra Asena bersama Kak Yongki Agustian. Kak Yongki Agustian. Tadi kakak siapa? Yo, Sapril. Kakak Sapril bersama kameramen Andika Mak Sarma pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.